Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk bertafakuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengupdate keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyaknya kawan-kawan kita yang mungkin di awal Ramadan kemarin sudah tidak membersamai kita lagi pada hari ini karena halangan lain, karena sakit, karena sibuknya urusan dunia, atau bahkan bisa jadi sudah mendahului kita. Hadirnya kita di masjid merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita berdoa semoga menjadi wasilah untuk mendapatkan gelar muttaqin hingga akhir Ramadan berlalu nanti, seperti janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meraih takwa di akhir Ramadan dengan menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh perhitungan, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita juga tak lupa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita untuk mengikuti tuntunan dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir hayat kita kelak. Dan kita berdoa tentu kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan memberikan syafaat Rasulullah kepada kita kelak di yaumil akhir, dan tentu diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Sebab banyak di antara umat Rasulullah yang mengaku sebagai umat Muhammad, tetapi sikap dan tingkahnya kemudian membuat tidak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita berangkat dari surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya yang mengisi kultum Ramadan atau ceramah Ramadan pada malam hari ini adalah Profesor Muhammad Nazir Karim gitu ya. Tapi tadi dihubungi oleh Pak Mizan, beliau ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti tidak, tentu sangat jauh dari level beliau ya, seorang profesor hanya digantikan oleh seorang mahasiswa yang baru selesai sidang doktornya kemarin, itu tentu jauh di bawah profesor gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mempengaruhi nilai dari tarawih kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi wasilah turunnya ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya menggantikan Prof Nazir, saya izin memperkenalkan diri secara singkat. Saya Afdol, sehari-hari beraktivitas di Universitas Muhammadiyah Riau sebagai Ketua Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi pada kesempatan hari ini, karena dapat telepon dari Pak Mizan tadi ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi harap dimaklumi kalau kualitasnya jauh di arah profesor, di bawah profesor gitu kan. Kata orang Minang tuh, ndak ada kayu janjang di kapian gitu kan. Kalau lapaca ban utama tuh, ban serap tuh kurang-kurang ragi seketek, rata-rata ragi seketek tetap harus naik gitu kan. Yang penting mobil tetap berjalan, motor tetap berjalan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berangkat dari surah Al-Hadid yang kita bacakan di awal pembukaan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita Bapak Ibu tentang hakikat dunia yang kita buru dan senantiasa kita kejar-kejar. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ditegaskan oleh Allah, ketahuilah olehmu sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Dunia yang kita kejar itu, dunia yang kita buru, yang kita cari, yang kita hampir menghabiskan waktu untuk memikirkannya, kata Allah sesungguhnya semua itu hanya sekedar senda gurau belaka. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan kemudian anak keturunan. Jadi kalau di Arab Saudi itu Bapak Ibu, terutama di zaman jahiliyah itu, orang-orang tidak hanya berlomba dari sisi harta ya, tapi mereka juga berlomba dengan banyaknya anak keturunan, terutama kalau anaknya itu laki-laki. Bahkan Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, orang jahiliyah itu ketika istrinya mau melahirkan itu sumringahnya luar biasa karena merasa bahagia sekali. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, begitu anaknya lahir, kalau anaknya yang lahir itu perempuan, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi masam, kecewa. Aduh, gitu ya. Kenapa perempuan yang lahir? Tapi kata Allah, ketika yang lahir itu laki-laki, maka dia kemudian berbangga hati, semakin gembira, sebab nanti bagi orang jahiliyah itu kalau mereka berjalan diikuti oleh bodyguard mereka dari anak-anak mereka, semakin banyak pengikutnya laki-laki itu semakin gagah dia, semakin kuat dia terlihat. Karena itu anak laki-laki adalah kebanggaan bagi mereka. Maka Allah ingatkan di sini bahwa kekayaan dan anak keturunan seperti itu semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti hujan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya ketika hujan itu turun membuat tanaman-tanaman menjadi hijau, menjadi subur. Lalu para petani itu kemudian merasa bangga, merasa senang sekali. Kemudian menjadi kering dia. Tidak lama kemudian setelah hijau itu, tanaman itu berubah menjadi kering. Setelah itu kata Allah, kamu lihat warnanya kemudian berubah menjadi kuning. Dan tak lama setelahnya gugur daunnya dan kemudian hancur daun-daun atau pohon-pohon yang hijau itu. Dan kemudian di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu belaka atau fata morgana belaka. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang diburu oleh semua manusia dalam kehidupan dunia ini pada hakikatnya adalah fata morgana belaka dan senda gurau belaka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita punya itu dirindukan oleh orang lain, tetapi apa yang orang lain punya juga kadang-kadang kita rindukan. Orang kota pengen liburan ke desa, maka kalau musim liburan ini Pekanbaru menjadi kosong, orang liburan ke desa. Tetapi orang desa pengen liburan ke kota. Begitu hari kerja kita ingin libur, begitu sudah kelamaan libur kita ingin masuk kerja kembali.
Begitu hari hujan kita pengen panas, begitu panas kita minta hujan. Begitu panas kadang-kadang kita minta mendung. Begitu mendung terasa pula dunia murung, minta lebih cerah. Itulah hakikatnya dunia. Begitu sebelum berbuka puasa kita merindukan semua makanan dan minuman yang enak-enak. Lalu pergi ke pasar pembukuan, semua yang ada di situ rasa-rasa mau kita habiskan. Begitu kita beli, bawa pulang, baru berbuka, minum air putih segelas, semua yang terlihat itu hambar rasanya. Itulah hakikatnya dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, fata morgana, seperti meminum air lautan, terasa akan menghilangkan dahaga, tetapi begitu diminum malah semakin terasa haus. Maka Plato itu berpesan, kenikmatan yang dinikmati terlalu dalam, dia menjadi tidak nikmat. Bapak Ibu, kalau ada kenikmatan kemudian kita nikmati terus terlalu dalam, bayangkan makanan terenak lalu kita makan sepuas-puasnya, lama-lama menjadi muntah. Coba mau makan lagi, menjadi tidak nikmat lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu hakikatnya dunia disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah ingatkan bahwa sesungguhnya apa yang kita kejar itu akan menjadi sia-sia di kemudian hari kalau tidak dibarengi dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu kepada kita agar kita berhati-hati dengan hakikat dunia yang menipu itu. Seorang sufi, seorang ahli hikmah yang banyak dikutip oleh para ulama di dalam kitabnya menjelaskan bahwa suatu ketika dalam sebuah nasihatnya, Ibrahim bin Adham didatangi oleh seorang laki-laki meminta nasihat kepada beliau. Lalu beliau menyampaikan 4 nasihat yang cukup berarti untuk perlu kita renungkan dalam kehidupan yang penuh dengan fata morgana ini. Cuma karena waktu kita singkat, mungkin kita sampaikan 2 saja di antaranya. Pertama, kalau kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu hidup ingin bahagia di dunia ini, kalau kamu ingin hidup jauh dari kegalauan, jauh dari kegelisahan, jauh dari rasa gelisah, maka jauhilah olehmu sifat dan rasa hasad. Para ulama mendefinisikan hasad itu sebagai sesuatu sikap yang merasa iri, merasa cemburu dengan kesenangan yang dimiliki orang lain, dan kita juga ingin mengambil kesenangan itu untuk kita miliki. Maka Ibrahim bin Adham ingatkan, kalau kamu merasa iri dengan pangkat orang lain, iri dengan kesenangan orang lain, dengan harta orang lain, dengan semua yang dimiliki oleh orang lain, ketahuilah kalau itu terjadi maka di dalam hati akan tumbuh rasa gelisah, rasa galau, rasa butuh terhadap dunia yang tidak berkesudahan. Itulah yang mengakibatkan kemudian kita melakukan segala cara tanpa mempertimbangkan halal dan haram dalam meraih apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada pesan kedua. Yang pesan kedua ini saya kira juga cukup perlu kita renungkan di zaman kita yang serba fata morgana ini dan kata orang dunia tipu-tipu. Kata Ibrahim bin Adham, hindarilah rasa terlalu suka terhadap pujian agar kamu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap terlalu cinta dan terlalu rindu, terlalu suka terhadap pujian itu biasanya berbarengan dengan anti kritik dan sikap tidak suka dinasehati. Orang yang terlalu suka dipuji maka biasanya tidak bisa dinasehati. Sekali dinasehati dia merasa tersinggung, sekali dikritik dia merasa diserang, merasa dihujat, sehingga tidak mau menerima itu semua. Yang mau didengarkan hanya pujian dan pujian belaka. Padahal salah satu kelemahan dunia hari ini, di mana Gen Z dan dunia milenial ini mendominasi terutama di media sosial kita ya. Salah satu sifatnya yang cukup dominan adalah terlalu gampang memuji. Kadang-kadang pujian tidak sesuai dengan faktanya. Saya tidak tahu apakah itu ada efeknya. Kita lihat dengan di pemilu kita kemarin ya. Begitu banyak petahana kita yang kemudian digantikan oleh yang baru-baru. Kita tidak tahu apa efeknya, tapi bisa jadi pujian-pujian membuat kita terlena terhadap, karena banyaknya pujian
Oh, pokoknya aman Pak, semuanya selesai, semuanya, pokoknya semuanya baik-baik aja yang didengar. Tidak pernah mendengar nasihat, jarang-jarang sekali terdengar kritikan karena orang-orang penjilat di sekeliling semuanya menyampaikan pujian-pujian dan terbuai dengan pujian itu. Kita mesti ingat bahwa orang-orang besar zaman dahulu runtuh bukan karena nasihat dan kritik, tapi sebaliknya runtuh adalah karena pujian. Fir'aun itu runtuh karena dia selalu hanya mendengarkan pujian. Setiap hari hanya dipuji-puji oleh para penjilatnya. Begitu datang Nabi Musa menyampaikan nasihat, langsung dianggap itu sebuah serangan. Kemudian segala upaya dilakukan untuk menghancurkan Nabi Musa, karena nasihat yang disampaikan Musa itu sebelumnya tidak pernah didengar. Semua orang hanya memuji-muji belaka. Sampai-sampai Fir'aun saking seringnya, saking setiap hari mendengar pujian, sampai-sampai keluar dari mulutnya, ana rabbukumul a'la, sampai mengaku sebagai Tuhan. Bahkan ketika kemudian Musa memberikan nasihat itu dimentalkan, nasihat itu dianggap sebuah serangan, lalu bahkan sampai menantang, tolong buatkan saya tangga ke langit, saya ingin memanjat dan melihat Tuhannya Musa itu. Sampai begitu. Maka perlu hati-hati, kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena yang layak untuk dipuji sepenuhnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia kadang-kadang melakukan kebenaran, tetapi di balik kebenarannya lebih banyak kesalahannya. Di balik sekali melakukan kebenaran itu ada puluhan bahkan ratusan kesalahan yang dilakukan. Oleh sebab itu diingatkan sekali lagi, jangan terlalu suka dan merindukan pujian, kata Ibrahim bin Adham, agar kamu juga bisa mendengarkan nasihat, mendengarkan kritik, mendengarkan arahan, mendengarkan kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Dan nasihat itulah yang kemudian menjadi pengingat kalau seandainya ada pohon yang akan jatuh menimpa kita, kalau seandainya ada tangga yang akan tumbang menimpa kita. Nasihat dan kritik itulah yang pada akhirnya menyelamatkan, bukan pujian-pujian yang kita kadang-kadang tidak tahu apakah pujian itu asli atau hanya sekedar palsu belaka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang dapat kita sampaikan karena singkatnya waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.